Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. 10 negara yang paling tidak aman atau negara yang sering konflik di dunia itu, menurut data ya, 10 negara yang sering konflik itu adalah didominasi negara muslim. Sekali lagi, 10 negara menurut data ya, bukan menurut saya. Nanti datanya akan saya tampilkan di deskripsi ya. Jadi saya tidak asal mangap mengatakan bahwa 10 negara yang paling tidak aman atau yang sering konflik di dunia itu didominasi oleh negara-negara muslim seperti Suriah, Afghanistan, Yaman dan lain sebagainya. Jadi negara-negara ini mendominasi ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua negara Islam itu tidak nyaman atau tidak baik atau sering konflik. Bukan itu tujuan saya. Maksudnya selalu didominasi. 10 negara yang paling konflik itu selalu didominasi oleh negara muslim. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Tapi disclaimer dulu ya, ketika saya bongkar ini, bukan berarti saya benci dengan Islam ya, bukan. Di sini saya mengambil data ya, saya tidak asal menganggap. Saya justru kasihan gitu, atau saya justru prihatin gitu. Kenapa negara Muslim itu selalu konflik gitu? Iya nggak apa-apa sih kalau misalnya mengatakan bahwa negara Kristen itu adalah negara yang paling banyak menjajah. Negara Kristen itu adalah yang memulai Perang Dunia Kedua. Negara Kristen itu banyak menggenosida orang-orang Indian. Oke, saya nggak masalah. Saya akui itu. Saya juga bukan Kristen ya. Jadi gini, kalau kita mengatakan bahwa negara Kristen juga pernah melakukan penjajahan. Nih, saya buka data ya. Emang zaman Ottoman, zaman Turki Utsmani dan lain sebagainya, waktu kejayaan negara Islam itu, memang mereka tidak punya jajahan. Terlepas jajahannya itu diperlakukan baik atau tidak baik, nggak jadi masalah ya. Ada satu alasan kenapa di negara Muslim itu sering konflik yang jarang disadari. Ini sangat jarang disadari ya. Kenapa? Gini bro, karena di negara Muslim ini saya tidak menyalahkan agamanya ya. Ini mungkin tradisi agamanya ya. Dalam tradisi agama Islam, itu tidak memisahkan antara politik dengan agama. Sekali lagi, kita berangkat dari sini ya. Di agama Islam itu ada istilah namanya Islam politik. Jadi, Islam itu dengan politik itu sepaket. Itu tidak bisa dipisahin. Tradisi agama sekarang ya, nggak tahu kalau ada tradisi agama Islam zaman dulu saya kurang tahu ya. Tapi kalau sekarang ini ya, kalau saya pelajari sekarang ini, itu sepaket. Nah, justru ini akan menjadi bumerang. Bumerangnya seperti apa? Jadi gini, karena agama dan politik itu di agama Islam itu digabung, maka ini sering digunakan atau sering dimanfaatkan, sering menggunakan agama untuk konflik, menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Jangankan untuk konflik, untuk capres saja banyak menggunakan agama. Politisi juga menggunakan agama. Jadi agama itu sering dimanfaatkan. Agama itu sering dijadikan keset. Agama itu sering dilacurkan. Agama itu sering diinjak-injak gitu, dimanfaatkan. Jadi inilah yang masalah kalau saya perhatikan ya, masalah di negara Islam ya. Tapi saya tidak menyalahkan agamanya ya. Saya hanya menyalahkan tradisinya. Karena tradisi dalam beragama itu bisa diubah. Mungkin ya sahabat, mungkin ada yang nggak terima ya. Tapi gini bro, Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau saya mengatakan bahwa di agama Islam itu politik dengan agama itu tidak dipisah, sehingga ini akan menjadi bumerang, ini menjadi pemicu konflik. Jadi kejahatan yang dibalut dengan agama, maka kejahatannya itu akan terlihat mulia. Sekali lagi saya katakan, kejahatan yang dibalut dengan agama, maka kejahatan itu akan terlihat mulia. Jadi itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Dari mana mereka belajar? Dari sejarah kelam mereka, sejarah abad Renaissance, sejarah kegelapan Eropa. Jadi di zaman dulu kita belajar dari kesalahan orang lain ya. Orang cerdas itu atau orang bijak itu, orang Islam kan pasti cerdas ya. Mari kita gunakan kecerdasan kita ya. Eropa memisahkan antara agama dengan politik karena apa? Karena mereka belajar dari kesalahan yang dulu, yaitu pada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance mirip-mirip seperti di Konoha seperti sekarang ini ya. Semua hal disangkut pautkan dengan agama. Semua hal ekonomi, politik, negara digabung semuanya dengan agama.
Maka saat itu Eropa terpuruk. Karena apa? Karena agama mencengkram semuanya, mencengkram negara, politik, ekonomi, semua hal dicengkram. Maka Eropa saat itu terpuruk. Itulah alasannya kenapa mereka trauma. Sebenarnya mereka itu trauma menggabungkan antara agama dengan politik. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke agama Islam ya. Jadi dalam agama Islam juga seperti itu. Saya melihat ya, agama dengan politik itu tidak dipisahkan. Kalau saya mengatakan bahwa kalau untuk maju, caranya bagaimana caranya negara Islam itu supaya tidak konflik atau tidak supaya maju, maksudnya harus dipisahkan antara agama dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini pasti mengatakan saya, oh kamu liberal, oh kamu sesat, oh ngaji dulu salah, ilmu masih cetek. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang datang dari kaum asobiah. Kaum asobiah itu apa? Kaum fanatik terhadap komunitas tertentu. Jadi susah ya. Makanya yang nonton video ini kalau misalnya tidak menggunakan logika, ini diskusi kaum intelektual ya. Silakan di skip ya. Jadi nanti takut terjadi kesalahpahaman ya. Kalau nonton video ini cuma setengah-setengah, mending jangan skip aja gitu. Karena video ini akan harus ditonton keseluruhan biar nggak gagal paham gitu maksudnya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa bagaimana cara mengurangi konflik di negara Islam itu harus memisahkan antara agama dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti saya dituduh PKI kan? Iya kan? Benar nggak? Pasti saya dituduh liberal kan? Padahal ada banyak kejadian-kejadian. Kalau kita rajin membaca, kita berkaca pada Eropa. Kenapa Eropa memisahkan? Karena mereka justru menjaga nama baik agama itu sendiri. Mereka tidak mau mencoreng. Kalau misalnya nih ada pemuka agama yang menggabungkan antara agama dengan politik. Misalnya dia di rumah ibadah, dia menggabungkan politik dengan agama misalnya. Ada banyak di Konoha ya, jujur-jujuran aja ya, di Konoha pemuka agama yang bicara tentang politik. Padahal itu kan bukan bidangnya. Sama seperti guru olahraga berbicara tentang fisika. Jadi kalau misalnya ada pemuka agama berbicara tentang politik, itu dua keilmuan yang beda. Itu dua hal yang berbeda. Dia berbicara bukan di skillnya gitu, bukan keahliannya. Bagaimana mungkin seorang guru olahraga misalnya bicara tentang fisika misalnya? Bagaimana caranya itu? Itu kan bukan keahliannya. Jadi sama seperti pemuka agama yang bicara politik di rumah ibadah. Jadi nggak boleh sebenarnya pemuka agama bicara politik. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika. Jadi saya sering ya mendengar ya umat muslim mengatakan, oh umat muslim itu diprovokasi oleh Amerika. Iya benar, saya setuju. Diprovokasi oleh sekutu, oleh barat gitu. Saya setuju. Justru yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita mau diprovokasi? Karena Amerika itu kan pengen negara muslim hancur gitu. Bagaimana cara negara barat itu menghancurkan negara muslim? Caranya dengan apa? Dengan menggabungkan antara politik dengan agama. Jadi mereka tahu kelemahan agama Islam. Kelemahan agama Islam itu adalah karena agama Islam itu menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi ini yang dimanfaatkan. Bagaimana cara mereka mengadu domba umat muslim yang ada di Konoha misalnya? Caranya seperti apa? Caranya dengan menggelontorkan dana. Untuk apa? Untuk mengadu domba. Jadi gini, CIA atau Secret American Intelligence tidak perlu mereka itu menyamar ke Indonesia untuk mengadu domba negara muslim atau pergi ke Suriah atau ke Yaman atau ke negara Islam. Kalau mereka mau menginvasi atau menghancurkan negara Islam, mereka tidak perlu menyamar, nggak perlu. Cukup biaya saja orang misalnya, contoh misalnya pemuka agama dikasih duit, digelontorkan duit, dikasih dana, terus nanti disuruh khotbah atau ceramah yang bermuatan politik. Nah, kalau udah seperti ini, awalnya mengkafir-kafirkan gitu, terus membenci umat lain gitu, terus membenci kelompok lain. Jadi makanya saya tidak suka orang yang mengkafir-kafirkan ya. Ya terserah ya, saya juga tahu arti kafir itu adalah kafir artinya penutup atau menutup diri dengan Tuhan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu Amerika. Amerika sebenarnya mengambil peluang. Yang salah itu, yang tolol itu sebenarnya kita. Kenapa kita mau diprovokasi? Kita sering mengatakan, oh ini kerjaan Amerika, oh ini kerjaan Inggris, oh ini kerjaan Barat. Yang jadi permasalahan itu kenapa kita mau adu domba?
Sama seperti misalnya, kenapa di Konoha itu terjadi pembubaran ibadah paksa agama lain misalnya? Karena apa? Ini karena ulah oknum pemuka agama ketika khotbah, oh kita harus perangi kafir, kita harus membenci umat lain. Nah ini dimanfaatkan oleh Amerika. Di sini peluangnya. Jadi kalau politik digabung dengan agama, beginilah jadinya. Ini yang dimanfaatkan oleh Amerika dan sekutu. Mereka tahu kelemahan Islam itu bahwa mereka menggabungkan antara agama dengan politik. Kalau pemuka agama itu, oknum pemuka agama berbicara tentang politik itu artinya sengaja dia mengotori agama itu sendiri. Ini yang dimanfaatkan oleh Amerika. Tinggal disogok aja pemuka agama, oknum pemuka agama, dikasih duit, digelontorkan. Nanti kamu bicara ini ya, bicara tentang politik ya, nanti kamu mengkafir-kafirkan ya. Ketika suatu negara itu saling mengkafirkan, maka mereka akan perang saudara. Kalau sudah perang saudara, maka Amerika akan turun. Jadi cara menjaga suatu negara itu sangat gampang, coy. Nggak usah pakai tentara, bedil-bedilan, nggak usah. Menggunakan agama saja. Kenapa menggunakan agama? Karena biayanya sangat murah, gitu. Dengan memprovokasi, dengan dana yang sedikit, bisa menghancurkan sebuah negara. Amerika juga tahu, negara-negara lain juga tahu bahwa negara muslim itu negara fanatik. Mereka sangat fanatik dengan agama, sehingga mereka diprovokasi melalui agama. Dengan cara apa? Peluangnya itu tadi, menggabungkan politik dengan agama. Jadi kalau sesuatu yang bermuatan politik ini disusupi di rumah ibadah, kalau misalnya khotbah yang bermuatan politik, maka ini akan dimanfaatkan, ini akan menunggu kehancuran. Gini deh, saya ambil contoh ya. Kenapa saya mengatakan bahwa politik itu tidak bisa digabung dengan agama? Ini hanya opini saya pribadi ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita harus memprivasi agama. Bukan seperti itu tujuan saya. Karena politik itu adalah kotor, guys. Jujur ya. Coba kita perhatikan di Indonesia. Seorang DPR, kalau mencalonkan diri, pasti dia melakukan serangan fajar 200.000 per kakak misalnya, per orang misalnya. Jadi dengan terang-terangan dia menggunakan politik yang kotor, menyogok masyarakat. Kalau sesuatu yang kotor, politik ini, politik itu kan acting kan, banyak actingnya. Kadang sekarang berantem, besoknya baikan lagi. Kan politik kan biasa seperti itu, tapi agama nggak boleh seperti itu. Nggak bisa adu domba gitu. Kadang kita susah membedakan di negara muslim itu ya, mana kepentingan politik, mana kepentingan agama. Ini sangat susah dibedakan. Jadi kadang umatnya bingung, pusing sendiri, yang mana sih? Bagaimana kita menjadi umat muslim yang maju kalau misalnya kita ribut antar umat beragama. Pertama dikafir-kafirkan, terus disuruh membenci agama lain gitu. Biar apa? Biar kita perang saudara. Kalau sudah perang saudara, maka mereka turun. Seperti yang dilakukan oleh di Suriah, Yaman, Irak dan lain sebagainya. Mereka awalnya diprovokasi gitu. Satu agama juga disuruh mengkafir-kafirkan agama lain gitu. Disuruh mengkafir-kafirkan seagama maksudnya. Terus disuruh membenci. Kalau mereka sudah perang, maka mereka tinggal turun dan mengambil kekayaan Indonesia. Kenapa mereka pengen Indonesia itu hancur? Karena ada yang dipengen sama Amerika, yaitu sumber daya alam. Papua misalnya, Freeport, Morowali misalnya, nikel dan lain sebagainya. Jadi itu alasan kenapa saya mengatakan kita tidak boleh terpancing atau terprovokasi oleh kerja bawah tanah daripada agen-agen daripada CIA. Agen-agen daripada CIA ini nggak usah mereka menyamar orang Amerika tinggal di sini, enggak. Orang-orang kita juga yang dibayar sama orang itu. Oknum-oknum pemuka agama kita juga yang dibayar. Mudah-mudahan ya. Penelitian saya ini tidak tepat ya. Oknum pemuka agama kita itu yang disuruh. Makanya kalau misalnya ada pemuka agama yang disuruh membenci agama lain, mengkafir-kafirkan, atau membenci pengajian lain dan lain sebagainya, jangan dengerin guys. Itu adalah cara Amerika untuk memprovokasi atau menghancurkan negara Islam. Jadi konflik yang terjadi di Yaman ataupun di Irak atau di Suriah itu polanya selalu sama. Mereka awalnya mengkafir-kafirkan satu kelompok yang sana dengan kelompok yang lain, pengajian yang A ke pengajian B, terus komunitas A, komunitas B, antara Syiah dan Sunni misalnya. Mereka itu dibentur-benturkan. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang bantah misalnya, nggak ada hubungannya antara agama digabungkan dengan politik sehingga negara jadi konflik. Ini mungkin karena masalah korupsi merajalela, mungkin pemerintahnya jolim dan lain sebagainya. Nah, gua patahin nih bro ya. Biasanya kalau pemerintahnya suka korupsi, masyarakatnya juga suka korupsi guys. Contoh misalnya,
masyarakatnya itu suka kalau ketemu polisi misalnya ditilang, iya 86 gitu, bayar 200.000 nyogok polisi, terus pungli, parkir liar, penipuan, berbohong, nyontek di sekolah. Apa persamaan antara nyontek dengan korupsi? Sama-sama tidak jujur. Jadi di masyarakat yang hipokrit itu seperti di Konoha ya, kenapa masyarakat kita itu suka komplain kalau ada korupsi? Bukan karena mereka peduli dengan kemajuan suatu bangsa, bukan karena mereka tidak kebagian. Sekali lagi saya katakan, kenapa kita kebanyakan komplain? Oh masyarakat, pemerintah korup, pemerintah korup. Sebenarnya kita nggak peduli sama negara kita mau korup mau nggak. Kita peduli sama diri kita sendiri, karena kita tidak kebagian itu. Makanya kenapa kita suka mengata-ngatai pemerintah itu korup. Bukan karena kita peduli, tapi karena kita tidak kebagian. Lalu bagaimana solusinya negara muslim itu biar nggak konflik? Solusi dari saya pribadi ya, ini saya pribadi ya, bukan berarti saya mengatakan solusi saya yang paling tepat ya. Solusi dari saya itu memisahkan antara agama dengan politik. Mungkin kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya dikata-katakan, oh kamu liberal, oh kamu anti-anti Arab, oh kamu anti-anti Barat, oh kamu sesat, ngaji dulu sana gitu. Banyak komentar-komentar seperti itu. Kamu PKI dan lain sebagainya. Justru saya sayang sama agama itu guys, beneran. Saya nggak bohong. Saya sayang sama agama itu. Saya sangat kasihan sama agama itu. Selalu dipergunakan untuk apa? Untuk kepentingan politik, untuk konflik. Kalau orang mau konflik di negara muslim itu biasanya membaliknya dengan agama. Konflik-konflik yang terjadi di Yaman juga seperti itu, seperti di Suriah, Irak itu. Mereka berkubu-kubu, antar satu agama juga mereka berkubu-kubu, saling menyerang, padahal masih satu agama. Mereka saling mengkafir-kafirkan, mereka saling bermusuhan, membenci pengajian ini, pengajian itu dibenci, padahal masih satu agama. Ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yaitu Amerika. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Amerika sebenarnya, salahkan diri sendiri. Kenapa kita suka mudah diprovokasi, mudah diomba dan lain sebagainya. Oke, gini ya guys ya, mungkin ada yang nonton film berpikir bahwa saya itu benci Islam. Enggak, sejujurnya saya nggak benci Islam. Saya sayang sama kalian guys, terutama yang nonton video ini yang muslim ya. Dulu ajaran Islam itu generasi pertama itu sangat berbeda dengan generasi sekarang ini. Dulu agama Islam itu sangat toleran gitu. Tidak pernah ada yang namanya persekusi rumah ibadah orang lain gitu. Tidak pernah yang namanya jorok-jorok, membuang sampah sembarangan. Enggak seperti itu. Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang baik. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah kejahatan akan terlihat mulia jika dibalut dengan agama. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Saya Ray Konoha, salam rasional.